Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Jalan Ngonong Channel. Di kesempatan video ini saya mau berbagi tips dan trik serta tutorial mengenai cara menginstal ulang laptop ataupun komputer kita sendiri menggunakan aplikasi Rufus, yang dimana video sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai langkah-langkah proses pembuatan bootable Windows menggunakan Rufus dan menggunakan media flash disk. Nah, pada kesempatan video ini juga saya mau menampilkan proses dan cara penginstalan Windows di komputer. Nah, langkah pertama kita harus hidupkan komputernya ini dulu. Nah, di sini ini merupakan komputer yang baru selesai dirakit. Nah, kebetulan di komputer ini belum tertanam atau belum ada sistem operasi. Nah, langkah selanjutnya langsung saja ya, kita colokkan ini flash disk yang sudah terinstall atau yang sudah berisi bootable Windows 10 dengan 64 bit. Kita colokkan di CPU, kita colokkan di sini. Ini di motherboard saya colokkan. Kemudian kita masuk ke power. Oke, setelah nyala kita tekan delete ya. Kita tekan delete sambil menunggu proses ini berjalan. Nah, kita terus tekan delete sampai muncul BIOS-nya. Oke. Sebentar akan muncul untuk BIOS-nya. Kita tunggu. Nah, ini penampakan daripada BIOS di komputer ya, di PC. Nah, langkah selanjutnya kita akan pindah ke menu boot ya. Ini menu boot yang ini. Kita arah panah ke kanan di keyboard sampai ketemu. Nah, di sini sudah ada penampakan, ada boot setting, yang dimana boot setting ini merupakan yang akan terbaca di tahap 1. Ini satu yang akan dibaca adalah removal device. Kemudian yang kedua adalah hard disk SATA. Ini saya pakai SSD dengan kapasitas 128 GB. Kemudian yang ketiga nanti CD-ROM, tapi si komputer ini tidak memiliki dan tidak saya pasangkan untuk CD-ROM-nya. Oke, langsung saja kita ke hard disk. Nah, di sini kita pindah ya. Kita pindah di menu hard disk driver. Berhubung flash disk ini tadi tidak terbaca, flash disk yang itu tidak terbaca di menu boot device propertinya. Nah, untuk mencari flash disk itu kita masuk ke menu hard disk driver. Nah, ini dia teman-teman. Adata USB flash. Nah, ini merupakan flash disk. Nah, bagaimana caranya kita pindahkan USB ini ke atas? Kita tinggal tekan enter saja. Nah, setelah kita tekan enter, kemudian akan muncul pilihan di sini, ada SATA, ada USB dan disable. Langsung saja kita pilih USB. Oke. Dan yang kedua adalah
hard disk. Oke, aman. Nah, baru kita pindah ke menu setting boot device property kembali. Nah, di sini kita ganti. Tadi di sini tidak ada terbaca untuk USB flashnya, sekarang sudah terbaca. Kemudian kita pilih USB data flash drive. Oke. Untuk yang kedua kita pilih enggak apa-apa. Yang kedua kita tidak pilih apa-apa. Tidak masalah. Oke, langkah selanjutnya adalah kita simpan settingan ini. Oh ya, untuk boot device property ini, yang pertama ini yang akan dibaca nanti adalah flash disk. Oke. Lanjut, kita ke menu exit. Nah, di sini ada pilihan exit dan simpan. Oke. Kita tekan oke. Nah, kita tunggu sampai masuk ke dalam tahap proses bootingnya. Karena yang akan terbaca di sini yang pertama adalah USB flash disk. Kita tunggu sampai ke menu. Di sini saya menggunakan metode. Nah, di sini teman-teman. Ternyata bisa masuk ya. Sudah masuk di dalam menu proses penginstalan. Ini adalah awal ya. Ini adalah langkah awal. Cuman langkahnya yang tadi itu teman-teman bisa nanti praktekkan sendiri. Cara-cara yang saya sampaikan tadi. Mohon maaf kalau teman-teman dengan penyampaian saya kurang paham atau tidak mengerti, karena mungkin terlalu berbelit-belit, karena saya baru belajar teman, jadi dimaklumi. Oke, di sini kita pilih Indonesia. Oke. Nah, kita pilih menu Indonesia, kita tekan keyboardnya dengan hashtag IN saja. Nah, otomatis Indonesia sudah keluar. Kemudian kita tekan enter. Lanjut, kita klik next. Kalau yang ini language and install ini sudah defaultnya, tidak bisa diubah. Nah, keyboardnya juga bisa diubah, tapi di sini rata-rata kita pakai keyboard yang QWERTY ya. Jadi kita next. Kemudian di sini ada install now dan di sini ada repair your computer. Nah, install now ini fungsinya adalah untuk proses penginstalan. Kemudian yang untuk repair your computer ini maksudnya adalah dimana komputer ini sebelumnya sudah terinstall atau sudah diinstal Windows 10, akan tetapi Windowsnya itu mengalami crash ya, crash atau mengalami gagal booting. Jadi teman-teman bisa merepair kembali Windows itu di menu repair. Oke, kita langsung saja klik install now. Ini masih tahap setupnya. Kemudian nanti selanjutnya teman-teman pilih skip aja ya. Di sini teman-teman bisa pilih skip aja. Oke. Nah, di sini ada dua opsi teman-teman. Karena tadi di video sebelumnya di sana sudah saya jelaskan bahwa yang akan saya gunakan di video kali ini untuk proses penginstalan komputer ini adalah saya mau memakai Windows 10. Nah, di sini ada dua opsi. Ada Windows 10 Pro dan ada Windows 10 Home. Jadi, biasanya ya dipilih yang Pro, teman-teman. Saya juga tidak tahu kelebihannya yang Pro dengan
yang home ini. Tapi rata-rata kata-kata Pro itu luar biasa ya. Jadi saya pilih Pro aja. Ini yang 64 bit, yang 32 tidak ada karena ini memang khusus untuk yang 32 bit, yang untuk 64 bit, sorry. Oke, selanjutnya kita klik next. Kita tunggu. Nah, di sini kita pilih saja I accept the license term. Saya tidak tahu maksudnya apa. Yang penting asal contreng saja. Kalau tidak di checklist ini tidak akan bisa next ya. Jadi harus di checklist dulu, kemudian baru bisa di next. Oke, nah di sini. Di sini muncul lagi ada dua opsi nih, upgrade atau custom. Biasanya kalau mau install ulang itu teman-teman pilih custom ya. Kalau upgrade ini maksudnya adalah sebelumnya si komputer ini pernah terinstall atau pernah diinstal Windows 7 maupun Windows 8, intinya Windows 10 ke bawah ya. Intinya Windows 10 ke bawah baru bisa di-upgrade. Tapi di sini juga teman-teman bisa pilih upgrade kalau sebelumnya komputer ini atau laptop teman-teman sudah memiliki Windows 7 atau Windows 8, kemudian mau di-upgrade ke Windows 10 bisa juga. Akan tetapi di sini lebih baik kalau mau melakukan install ulang di rumah sendiri, lebih baik teman-teman custom saja, pilih custom. Oke. Setelah kita pilih custom, nah, di sini kelihatan teman-teman, di sini ada dua partisi. Nah, yang paling atas itu adalah sistemnya, sistem reserved. Kemudian yang di bawah ini adalah isi file-file Windows-nya nanti. Jadi, karena ini saya mau install ulang dan saya mau menghapus seluruh data yang ada di dalam harddisk ini. Jadi, saya hapus teman-teman ya, saya hapus. Kalau teman-teman misalnya ada data-data penting, biasanya di sini nanti ada sistem reserved, kemudian data 1, kemudian data 2, data 3 dan seterusnya. Nah, berhubung ini adalah harddisk baru, jadi saya harus hapus semua. Saya mau jadikan satu partisi khusus untuk sistemnya saja. Nah, kalau biasanya teman-teman punya local disk C, local disk D maupun local disk E, itu nanti jangan dihapus semua teman-teman ya. Jadi dipilih sistem penyimpanan file Windows-nya ada di mana, itu yang akan diformat atau di delete. Oke, selanjutnya saya akan delete semua. Oke. Saya delete semua. Ini juga saya hapus. Nah, kemudian saya klik new. Saya langsung apply saja. Di sini otomatis nanti sistem reservednya juga akan dibuat. Jadi ada dua partisi. Nah, yang di atas ini sistem reservednya, penyimpanan sementara. Nah, di sini yang harddisknya. Oke, lanjut ke klik next. Sudah teman-teman, sudah clear ya. Jadi kita tinggal menunggu sampai benar-benar selesai nanti nih teman-teman ya. Proses penginstalan ini benar-benar selesai. Sampai finish semua ya. Baru nanti kita akan masuk di tahap setupnya. Oke, biasanya proses install ini membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit. Tapi biasanya kalau pakai SSD itu cepat teman-teman ya. Dan nanti di video berikutnya saya juga akan menge-share ke teman-teman apa sih perbedaan antara harddisk dengan SSD, padahal keduanya itu sama-sama memiliki penyimpanan. Kelebihan harddisk apa, kelebihan SSD apa, kekurangan harddisk apa, kekurangan SSD apa, nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Dan juga nanti saya akan tes speed ya, yang katanya ya SSD itu lebih cepat dibandingkan harddisk biasa. Jadi itu memang betul teman-teman. Tapi
untuk meyakinkan itu nanti saya akan buatkan video khusus secepat apa sih SSD itu ketika booting ataupun ketika menjalankan suatu program dengan hard disk. Nanti akan saya buatkan video di tahap berikutnya dengan spesifikasi laptop atau komputer yang sama, supaya enak teman-teman. Kalau speknya sama itu kita bisa membandingkan lebih cepetan mana antara menggunakan SSD dan menggunakan hard disk. Oke, mungkin sampai di sini saja ya video untuk sementara ini, karena ini adalah masih proses tahap awal instalasi. Jadi teman-teman kalau bingung bisa tanyakan nanti di kolom komentar. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan teman-teman like, share, subscribe, dan komen juga. Kalau teman-teman tidak suka dengan video ini, silahkan dislike dan unsubscribe juga, tidak masalah. Yang penting video ini saya buat untuk mengedukasi kepada teman-teman pemula ya, supaya teman-teman tidak hanya sebagai konsumsi saja. Ketika laptop atau komputer teman-teman mengalami crash atau hang ataupun error, baik itu ngeblank, baik itu tidak bisa booting, tidak bisa masuk Windows, teman-teman bisa praktekkan sendiri di rumah ya. Oke, mungkin di sini saja video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bertemu kembali nanti di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.